Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, alhamdulillah hari ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua ya. Tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan. Khusus untuk kali ini saya akan bahas kapulaga ya, atau saya akan update mengenai kapulaga karena ini memang konten utama channel saya ya, kapulaga ini. Nah, jadi sebelum lanjut, jangan lupa di like, di share, serta di subscribe. Serta salam sukses, salam semangat, dan salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat semua, saya akan tunjukin bagaimana cara merawat kapulaga di musim hujan ya. Tentunya kita lihat dari ciri-cirinya bahwa ini harus dilakukan perawatan yang intens atau didahulukan ya, atau prioritas. Jadi apa sih yang diprioritaskan pada saat musim hujan? Tentunya sudah sering saya singgung di video sebelumnya ya, atau video-video yang sudah saya pernah share di bawah bisa dilihat mengenai perawatan kapulaga. Nah, jadi cara khusus di musim hujan ini, selain dari pencahayaan 70% itu pernah saya share di video baik live atau konten ya. Dan sekarang saya akan bahas mengenai detailnya atau cara analisa dulu nih. Apa aja sih sebenarnya selain pemupukan, penyiangan gulma, dan pemangkasan pohon naungan. Jadi seperti apa sih yang harus dilakukan pemangkasan? Jadi kita lihat tandanya nih yang harus dilakukan pemangkasan. Oke, kita langsung saja bahas di videonya ya, sambil kita review ya bareng-bareng. Dan ini dia cuplikan videonya. Oke sahabat ya, jadi ini kebetulan nih akan saya lakukan perawatan baik penyiangan gulma ataupun pemangkasan pohon naungan. Jadi kita sebelum melakukan aktivitas itu, kita analisa dulu mana nih yang sangat lebih penting didahulukan. Sebenarnya penting semua ya. Jadi ini juga gulma harus dikondisikan, tetapi kalau saya lihatnya ini cukup area rumpun ya, dan rumpun ini masih bisa bertahan ya, tuh masih bisa masuk cahaya. Dan kita pilih ini cahayanya juga masuk ya, di sini tuh cukup terang karena sudah dilakukan pemangkasan sebelumnya. Dan ini masih pada kecil pohon naungannya, yang mungkin ini ke sini nih harus dipangkas nih, harus di pruning. Jadi didahulukan berarti pruning sahabat ya. Dan kita juga lakukan pemupukan. Tapi sebelum pemupukan itu, kalau saya cek juga nih, misalkan pH di sini, pH-nya berapa, apa pupuk apa yang harus kita berikan, karena ada pupuk yang bisa menurunkan pH ya. Nah ini pH-nya normal ya, netralnya 7, dan ini netral banget ya kalau kasih pupuk. Nah, jadi pupuknya itu kalau kita kasih juga aman, akan bekerja dengan maksimal sesuai kebutuhan. Jadi makanya seperti ini sudah saya lakukan pemupukan dengan kohe yang sudah difermentasi, kohe kambing dan sapi ya. Itu ke bawah-bawah sudah, ini area sini sudah. Jadi kita prioritaskan juga yang atas. Ini atas kita pruning naungannya ya. Oke, kita cek juga. Jadi beberapa yang harus di pruning itu pohon apa aja ya. Nah ini kayak ini nih, yang mana aja yang harus pruning, ini kayaknya ini harus di pruning tuh. Lihat ya, ini teduh banget. Dan kita juga pastikan dengan cek moistnya atau cek like-nya ya. Untuk like-nya berapa? Nah ini sangat teduh banget sahabat ya. Tuh, ini like-nya sangat di bawah standar ya. Yang bagus itu 45. Ini terlalu dry.
ya, bukan dry lightnya bukan. Nih, ini kan kalau ditutup tuh, ini cahayanya 200 ya, terlalu redup ya. Oke, jadi ini udah pasti kita kondisikan kuning, dan kita juga ke sana. Ini banyak ya, saya pasti akan saya lakukan pemangkasan tuh. Ini terlalu bare juga ya, terlalu teduh cahayanya. Kalau untuk pH memang masuk, tapi ini harus dilakukan kuning ya. Kalau bawah tuh kan aman tuh, udah mulai rimbun segini mah ya. Nah ini udah terlalu krodit di atasnya dan terlalu teduh karena ini musim hujan ya. Kecuali musim penghujan mungkin kita sebaliknya, 30% naungan dan 70% 70% naungan dan 30% itu pencahayaan kalau di musim kemarau. Karena musim hujan ini sangat terlalu teduh, jadi ini kita bikin 70% cahaya masuk ya. Lihat bawahnya ini terlalu redup, terlalu teduh. Memang nih gulma juga harus segera disiangin, tetapi kita aman ya kalau untuk area rumpun. Jadi ini kita prioritaskan dulu di atas. Oke, simak terus videonya dan jangan di skip. Saya akan manjat dulu. Nah itu ya sahabat, contohnya sudah saya pangkas dan ini cahaya sudah tembus ya. Itu bisa dilihat ke bawah juga, karena ini memang mendung ya, jadi lumayan agak gelap. Tapi untuk pemangkasan sudah ya, tinggal beberapa ke sana. Nanti saya akan lanjut dan ke sana juga. Ini sudah contohnya, ini bisa buat pupuk ya, ininya daun-daun gamarnya, dan ini bagian saya cangkutin di atas. Yang penting cahaya tembus ya, jadi jangan dihabiskan juga. Nih ada beberapa juga di sini tuh, daun-daun gulma, daun-daun mangkasannya. Kalau ini agak ketiban nggak masalah ya, kalau kapulaga tuh aman lah, yang penting nggak patah habis. Nih contoh saya tebangin ya, dan ini juga ada yang ketiban ya, biasalah. Nah yang penting mah masih nempel. Nah habis, karena kalau pemangkasan tuh seperti itu ya, memang resikonya seperti ini. Ini cabai juga. Nah itu ya untuk pemangkasan. Ini saya juga akan lakukan pangkas ini ya. Bisa dilihat sahabat, ini cara yang saya lakukan dalam perawatan di musim hujan ya. Selain cahaya 70% masuk ke dalam area rumpun, tetapi cara mekanismenya kita lakukan pruning terlebih dahulu pohon naungan ya, jika yang naungannya terlalu lebat ya, karena sangat pengaruh di musim penghujan itu ya, untuk mengondisikan cahaya masuk. Baru area bawah seperti tadi sudah saya bahas di awal ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya harap maklum dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam kata-kata atau penyampaiannya dan kurang paham atau kurang begitu jelas cara saya mendokumentasikan di videonya ya. Harap maklum, untuk petani pemula sekaligus YouTuber pemula juga sahabat ya. Terima kasih sudah menonton videonya, dan salam sukses, salam sehat selalu, serta jangan lupa di like ya, super thanknya atau tanda terima kasihnya jika memang video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sahabat semua sukses selalu, semangat selalu, dan sehat selalu untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.